Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah gak sih kalian mikir, apa aja yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita tiap kali kita makan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia bahan kimia tersembunyi di dalam makanan kita sehari-hari. Tapi tenang aja, kita juga bakal merayakan kearifan tradisional kuliner Nusantara yang luar biasa aman dan menyehatkan. Sebagai konsumen, kita sering banget kecolongan. Tapi lewat pembahasan ini, kita bakal ubah ketidaktahuan itu jadi kekuatan. Nah, di penjelajahan kita hari ini, kita bakal melewatin beberapa poin penting nih. Mulai dari mengupas bahaya jajanan sekolah, membandingkan bahan alami lawan sintetis, melihat resiko fatal formalin, belajar cara cerdas baca label, sampai akhirnya nemuin solusi sehat lewat kearifan lokal kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bahaya tersembunyi di balik jajanan sekolah kita. Coba deh bayangin, apa sih rahasia beracun yang sebenarnya ngumpat di jajanan anak-anak kita tiap hari? Waktu kita ngeliat saus merah yang nyalanya terang banget kayak neon, atau tahu yang kenyalnya tuh agak aneh gitu di depan gerbang sekolah, kita sebagai orang tua wajib banget waspada loh. Warnanya emang memikat mata banget, harganya juga pasti murah meriah. Tapi aduh, ada harga kesehatan yang super mahal di baliknya. Dan ini bukan sekedar omong kosong ya, temuan dari BPOM ini bener-bener alarm darurat buat kita semua. Bayangin, jajanan favorit kayak cilok, cilung, kerupuk, sampai minuman serbuk, ternyata masih banyak yang diwarnai pakai pewarna tekstil kayak rodamin B. Maksudnya, itu kan bahan buat ngewarnain baju, bukan buat masuk ke perut anak kita kan? Dan yang lebih bikin merinding lagi, pengawet mayat, iya, formalin, itu ditemuin di dalam tahu dan mie basah biar nggak cepet basi. Gila banget kan? Masuk ke bagian kedua, perbandingan antara bahan aditif alami versus yang sintetis. Nah, coba perhatiin perbedaan yang benar-benar kontras ini. Di satu sisi, kita punya pahlawan-pahlawan alami nih. Ada kunyit yang bikin nasi kuning kita kaya akan antioksidan, terus ada daun suji buat ngasih warna hijau seger di kue klepon. Aman dan menyehatkan. Tapi di sisi lain, ada penjahat sintetisnya. Kerodamin B buat ngasih warna merah terang yang sebenarnya dilarang keras, dan metchenil yellow, pewarna berbahaya yang sering bikin tahu goreng pinggir jalan warnanya kuning ngejreng gak wajar. Parahnya, dua pewarna ini bisa memicu kanker loh. Terus, gimana soal pengawet? Dulu, nenek moyang kita pinter banget. Mereka pakai garam buat ngawetin ikan asin atau pakai asam jawa dan rempah-rempah. Kalian pasti tahu rendang kan? Proses masaknya yang lama, plus bumbu rempah yang super tebal, itu bikin rendang bisa awet berhari-hari tanpa setetes pun bahan kimia. Nah, kalau sekarang, pengawet sintetis kayak natrium benzoat emang masih aman sih selama batasnya wajar. Tapi masalahnya, pedagang nakal sering ambil jalan pintas pakai formalin. Itu bukan pengawet makanan, itu racun mematikan yang siap merusak organ tubuh kita. Sekarang ngomongin soal rasa gurih, ini ada fakta yang lumayan mengejutkan. Banyak banget orang yang anti sama MSG buatan pabrik. Padahal nih ya, tradisi kuliner kita itu udah kaya banget sama glutamat alami. Contohnya, terasi dari udang fermentasi buat bikin sambal, petis yang gurih banget buat rujak atau soto Betawi, sampai kaldu daging asli. Jadi sebenarnya kita nggak selalu butuh micin sintetis kok kalau kita udah tahu cara manfaatin MSG alami yang berlimpah di dapur Nusantara kita. Lanjut ke bagian ketiga, risiko fatal dari formalin dan pewarna terlarang. Penting banget buat kita pahamin ini bareng-bareng. Formalin itu adalah formaldehida, bahan pengawet buat industri dan jenazah. Titik, nggak ada tawar-menawar. Coba bayangin, pas zat ini diam-diam masuk ke dalam mie basah atau tahu yang dimakan sama anak SD, tubuh kecil mereka terpaksa memproses racun yang sangat mematikan. Dampaknya, ini bukan sekedar sakit perut biasa teman-teman. Ini bisa secara agresif merusak organ hati, bikin gagal ginjal permanen, sampai memicu mutasi sel kanker. Nah, biar kita makin waspada, mari kita bedah satu-satu musuh yang lagi kita hadapin ini. Coba perhatiin, bakso atau cilok yang kalau dijatuhin itu memantulnya nggak wajar kayak bola karet. Wah, itu indikasi kuat banget ada kandungan boraks yang diam-diam bisa ngerusak otak. Terus, kerupuk merah yang warnanya merona banget, kalau itu terbukti pakai rodamin B, siap-siap aja. Itu sifatnya karsinogenik alias pemicu kanker dan bisa bikin iritasi lambung yang akut. Oke, kita masuk ke bagian keempat, cara pintar membaca label kemasan. Nah, ini dia cheat code atau jalan pintas buat kalian pas lagi belanja. Boleh banget dicatat ya. Kalau kalian baca kemasan dan nemu kode pewarna tartrazin CI19140, tenang, bernapaslah lega karena itu pewarna sintetis yang emang diizinkan dan aman.
Tapi kalau mata kalian tiba-tiba nangkep kode CI45170 atau ada tulisan Rodamin B, nggak usah mikir 2 kali. Langsung kembaliin aja barangnya ke rak. Itu racun. Jangan sampai masuk keranjang belanja kalian. Terus gimana dong kalau jajanannya tuh polosan nggak ada labelnya sama sekali? Tenang, kita bisa ajarin anak-anak kita 4 jurus jajan aman andalan BPOM ini. Pertama, cek warnanya. Hindari makanan yang warnanya ngejreng terang kayak neon. Kedua, cek aromanya. Jauhi yang baunya menyengat banget kayak obat atau cat dinding. Ketiga, cek rasanya. Kalau pas dimakan ada sisa rasa pahit yang nempel di lidah, lepeh aja, buang. Dan yang keempat, selalu pastikan periksa kebersihan kemasannya. Udah tertutup rapat belum? Simpel banget kan? Terakhir, bagian kelima, solusi sehat yang datang langsung dari kearifan lokal kita. Ini dia nih, daftar contekan cerdas yang bisa kita terapkan di rumah. Kadang saya mikir, ngapain sih kita pakai pemanis buatan kayak aspartam atau siklamat kalau kita punya gula aren dan madu yang rasanya jauh lebih legit dan kaya. Terus ngapain juga pakai pengental kimia pabrik kayak CMC? Padahal tepung sagu dan tepung beras aja udah bisa bikin pempek atau es doger kita punya tekstur kenyal yang pas banget. Belum lagi ada asam jawa dan cuka yang siap bantu mengawetkan makanan tanpa harus nyiksa organ dalam kita. Sebenarnya, kekuatan perlindungan yang paling besar itu ada di dapur kita sendiri loh. Bayangin, dengan kita rajin belanja bahan-bahan segar di pasar tradisional dan masak sendiri di rumah, kita itu otomatis memutus rantai masuknya bahan kimia jahat ini. Kita bisa bikin semangkuk bakso hangat yang 100% terjamin bebas boraks. Atau bikin kerupuk gurih yang benar-benar bebas pewarna tekstil. Hasilnya, udah pasti lebih sehat, rasanya super lezat, dan yang paling penting, keluarga kita aman. Jadi pilihannya sekarang benar-benar ada di tangan kita. Apakah kita bakal terus diam aja dan membiarkan jalan pintas bahan kimia pabrik ini meracuni keluarga kita? Ataukah kita siap buat merebut kembali kearifan lokal Nusantara kita yang luar biasa kaya, penuh warna, dan udah terbukti menyehatkan dari generasi ke generasi? Yuk, mulai sekarang kita harus lebih kritis baca label, kembali peluk erat rempah-rempah alami kita, dan tuntut standar makanan yang jauh lebih aman demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih udah nemenin saya di pembahasan seru ini. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya ya.